Oke, kita mulai lagi. Penerimaan Alkitab kita minggu ini temanya adalah apapun yang terjadi, whatever happens. Kita mulai aja bahwa beberapa saat ini kita sudah belajar dari kitab Filipi 1, ya, dari ayat 18 kita belajar tentang tetapi tidak mengapa. Ya, dalam bahasa Inggrisnya kalimat pertanyaannya adalah does it matter? Apakah itu menjadi masalah? Ini berbicara jawaban terhadap uh, perlakuan orang, perbuatan orang ataupun keadaan seharusnya tidak mempengaruhi kita. Itu yang dituntun oleh firman Tuhan. Kemudian kita baca dari Filipi 1 ayat 21-22a, what it means, ya, apa artinya bagi kamu. Itu berbicara tentang apapun perbuatan orang yang menentukan dampaknya adalah kita. Ya, apa artinya bagi kamu? Kamulah yang menentukan dampaknya. Kemudian kita belajar minggu lalu adalah mana yang harus kupilih. Ya, which is needed, mana yang lebih perlu. Ya, apakah keinginan Anda ataupun Anda memikirkan yang mana lebih perlu. Jadi sehingga kita memiliki hikmat bukan emosional, emosi, tetapi hikmat ilahi. Ya, kadang dalam kehidupan di dunia ini firman Tuhan lewat kitab Filipi ini memberikan hikmat buat kita, tuntunan buat kita menghadapi uh, keadaan di dunia ini. Orang-orang yang enggak sempurna, orang-orang yang fasik, keadaan yang tidak sempurna, keadaan yang tidak menguntungkan kita. Ya. Nah, Tuhan memberikan kita otoritas dan kuasa, bahwa satu otoritas kuasa yang diberikan adalah itu tidak mengapa. Artinya bukan mereka yang menentukan kalian, bukan perbuatan orang yang menentukan keadaan kita, dan bukannya keadaan ataupun situasi yang menentukan keadaan kita, tetapi kita sendiri. Karena kita sudah diberikan otoritas. Oleh sebab itu, jadikanlah sesuatu ataupun keadaan itu, perbuatan orang itu, ya, membawa dampak yang positif buat kita. Jangan membuat kita jadi lemah dan kemudian pilihlah yang perlu. Dan hari ini kita belajar tentang Filipi 1 ayat 27a, diambil dari terjemahan bahasa Inggrisnya karena lebih memperlihatkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dikatakan, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Terjemahan bebasnya, apapun juga yang terjadi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi tema hari ini kita bicara tentang whatever happens, apapun yang terjadi. Anda melihat, ya, ini adalah satu rangkaian dari kitab Filipi 1 dan itu seperti memberikan tuntunan buat kita. Saya katakan kadang Filipi itu seperti Amsal, memberikan kita hikmat, tetapi Filipi menunjukkan bahwa hikmat ini nggak bisa dilakukan tanpa Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Yuk kita lihat langsung apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita sudah melihat Filipi 1:27 bahwa whatever happen, apapun yang terjadi. Apa kelanjutannya? Apapun yang terjadi, Tuhan menyuruh kendak. Ya, nah, tapi sebelumnya pernyataan whatever happen, apapun yang terjadi, ini menunjukkan komitmen. Begini jadi saudara-saudari, Tuhan tahu kita hidup di dunia yang gak sempurna dan kadang-kadang keadaan tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Sebelum sesuatu yang datang dari Tuhan terjadi, kadang keadaan bisa terjadi lebih buruk dulu. Dan Tuhan tahu, dan oleh sebab itu Tuhan mau ketika keadaan sepertinya tidak seperti yang Anda harapkan, menjadi tambah buruk, ya, apapun yang terjadi juga, putuskanlah sebelum itu terjadi untuk berkomitmen. Komitmen adalah suatu keputusan yang teguh. Anda mau tidak digoyahkan dengan apapun terjadi, Anda mau tetap pegang. Karena begitu banyak orang-orang ketika keadaan tambah buruk, akhirnya ya mereka meninggalkan, ya, baik itu pengharapannya, ketulusannya, kegigihannya. Tapi ketika Anda komitmen, Anda seperti ada di dalam rel. Oke, nah seperti Anda naik kereta, ada berjalan di atas rel. Ketika kereta itu mogok, diam di tempat, Anda bukannya keluar dari rel, Anda tetap ada di rel sampai itu jalan lagi. Nah, itulah komitmen, keputusan yang teguh membuat Anda ada tetap di dalam rel walaupun dalam keadaan buruk. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa? Yaitu dengan kondak, hidup berpadanan dengan Injil Kristus tentunya. Jadi dan komitmen ini, kondak ini, saudara, dilanjutkan dengan kata berpadanan. Dalam bahasa aslinya adalah politomai, artinya politik, dan akar kata dari polis. Polis itu artinya kota ataupun komunitas, sehingga hidup yang berpadanan
dengan Injil Kristus maksudnya adalah ya saudara kehidupan sehari-hari, gaya hidup Anda. Kata politik itu sebenarnya sesungguhnya adalah sesuatu yang mengatur kehidupan bersama di dalam komunitas, ya. Jadi ini berbicara gaya hidup sehari-hari Anda. Sebab itu komitmenlah bahwa gaya hidup sehari-hari Anda akan menunjukkan hubungan Anda dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena disebutkan kondaknya berpadanannya dengan Injil Kristus, bukannya agama. Sebab apa? Di sini Kristus adalah pribadi. Dengan kata lain mau disampaikan bahwa gaya hidup Anda akan tertular ataupun juga akan dipengaruhi ketika Anda memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Ketika Anda tahu juga bahwa pribadi ini ya memberikan Anda karya yang luar biasa. Dia mati di salib untuk Anda. Ini bukan bicara agama. Agama bicara aturan-aturan yang harus Anda jalankan, yang harus Anda lakukan, tuntutan ya. Tetapi Yesus akan membuat Anda berubah, akan mempengaruhi Anda sehingga akan menjadi gaya hidup Anda, sehingga gaya hidup inilah akhirnya menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Gaya hidup ini juga lah yang membuat Anda menjadi memiliki komitmen, ya. Karena yang dimaksud dengan gaya hidup adalah ya kita lihat yuk ya bahwa untuk memiliki komitmen dan keputusan teguh ini di dalam Filipi 1, 27 dan 28 dikasih ulasannya. Pertama dikatakan berpadanan, kedua teguh berdiri dan tidak digentarkan. Kalau Anda baca kemudian nanti hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya kalau aku datang aku melihat, aku tidak datang aku mendengar, kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Oke, kita cukupi dulu. Jadi saudara, lihat pertama berpadanan, dan kita sudah melihat berpadanan adalah hidup memiliki pola. Pola di sini adalah pola teladan hidup. Jadi ketika Anda bersekutu sama Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka Anda akan dipengaruhi sehingga Anda memiliki teladan dari Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah yang disebut pola kita adalah pola yang memberikan teladan. Saudara-saudari, teladan ini didapat dari persekutuan dengan Tuhan. Manusia itu membekas dengan teladan. Kekuatan manusia adalah dari melihat, bukan mendengar. Kalau Anda kasih nasihat banyak pada orang, sebentar juga dia lupa. Tetapi ketika Anda kasih contoh, maka mereka akan ingat. Demikianlah kenapa Tuhan harus datang ke dunia, salah satunya adalah memberi teladan. Karena Anda bisa melihat dia. Oke? Inilah. Oleh sebab itu saya mau katakan, ya, berilah teladan, dan teladan itu didapat ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Sehingga teladan itu kadang bukannya untuk Anda diberikan pengakuan oleh manusia. Ya, karena ketika Anda memberikan teladan supaya dapat pengakuan, Anda akan kecewa pada akhirnya. Tapi ketika Anda memberikan teladan karena Anda punya hubungan dengan Tuhan, maka Anda akan puas. Sehingga akhirnya ya Anda melakukan yang baik, teladan adalah karena demi kepuasan dalam diri Anda. Dan itu akhirnya menjadi habit. Karena ketika saya melakukan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berbuat yang benar, bereaksi yang benar, beremosi yang benar, maka itu menyukakan ataupun membahagiakan saya. Ketika itu menjadi kebahagiaan Anda, itu akan menjadi pola Anda. Itulah tujuannya, ya. Dan kemudian supaya kita teguh berdiri. Kenapa? Karena saudara-saudari bahwa kita harus terus dari dalam berbuat komitmen, kita harus terus berdiri teguh. Bagaimana bisa berdiri teguh? Nah, saudara, berdiri teguh itu bukan ucapan, bukan perkataan, bukan hanya saya mau berdiri teguh, bukan, tetapi itu adalah hasil. Hasil dari dikatakan di sini, kamu berdiri teguh dalam satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Anda teguh berdiri karena hasil dari Anda memelihara percaya yang datang dari berita Injil. Saudara-saudari, ini juga dikasihkan berita Injil harus menghasilkan iman. Ingat, ketika Anda baca firman, baca Injil, jangan digunakan untuk menghakimi. Tetapi yang pertama Anda gunakan adalah untuk membangkitkan iman, menghasilkan iman. Ya? Dan ketika iman ini ada, Anda akan menghasilkan, maka itu akan membuat percaya Anda terus terpelihara. Dan percaya inilah yang akan membuat Anda teguh. Supaya Anda bisa teguh, Anda harus terus memelihara percaya. Ketika keadaan tambah buruk, keadaan tidak seperti yang kita harapkan, belum terjadi seperti yang kita harapkan,
butuh kita memelihara percaya kita supaya kita tetap teguh pegang harapan itu, tidak melepaskan harapan itu. Tapi ketika kita percaya, ya, karena kita selama ini terus memegang Injil yang menghasilkan iman, berita Injil maka Anda akan tetap teguh pegang pengharapan itu. Oke, dan akan terus melakukan teladan hidup Anda. Kemudian yang terakhir adalah dikatakan supaya kita terus memegang komitmen, kita perlu tidak digentarkan. Tidak digentarkan bagaimana sih? Ya, Anda tahu bahwa Tuhan tahu kita tinggal di dunia berhadapan dengan begitu banyak ya tekanan yang misalkan saja iblis itu tidak mudah mundur. Makanya lawanlah iblis dengan iman yang teguh, firman Tuhan katakan. Sehingga Anda perlu persisten keteguhan pula. Ya, iblis tidak segera lari ketika Anda lawan dia kalah, tetapi dia nggak akan langsung mundur. Dia mungkin akan mencoba lagi. Ya, Anda harus persisten. Demikian juga kebiasaan buruk nggak hilang dalam semalam. Anda harus persisten. Ketika Anda jatuh lagi, jangan gentar. Bangkit lagi, lakukan lagi. Demikian juga saudara-saudara, masalah nggak selesai dalam satu malam. Kadang-kadang lebih banyak masalah itu adalah satu proses. Sebab itu ketika masih belum selesai, Anda tetap jangan gentar, pasti beres bersama Tuhan. Anda harus percaya. Demikian juga saya katakan, panen nggak terjadi sesudah Anda menabur, perlu waktu. Jangan khawatir, ketika Anda tetap melakukan yang baik, mungkin Anda belum melihat hasilnya, bukan berarti itu tidak menghasilkan. Anda tinggal tunggu waktu, Anda tetap teguh aja, Anda tetap pelihara iman Anda, pelihara percaya Anda, terus melakukan yang benar, memberikan teladan hidup dari hasil persekutuan dengan Tuhan, maka itu akan datang kuasanya itu, janji Tuhan, buahnya akan datang. Amin. Kita melihat juga di dalam Filipi 1:27-28 ini juga apa yang Tuhan sampaikan. Ya, pertama tadi apapun yang terjadi, kalau bahasa Indonesia tadi hanya, tetapi bahasa Inggrisnya tadi whatever happen, dalam terjemahan bebasnya apapun terjadi, itu menunjukkan komitmen. Lalu kedua, apa sih yang Tuhan ataupun Roh Kudus tekankan di sini buat kita adalah yang kedua adalah Paulus katakan, aku datang, aku melihat, aku tidak datang, aku mendengar. Bicara apa sih ini? Ini adalah bicara kedua, ya, tetap konsisten, tidak munafik. Apapun keadaan, apapun Tuhan, mungkin keadaan masih mengecewakan, kelihatannya juga orang semakin tambah nggak beres yang Anda harapkan berubah, belum berubah. Anda tetap konsisten. Aku datang, aku tidak datang, bicara, gak ada masalah. Tetap aja lakukan dengan konsisten. Tapi juga Anda tidak perlu munafik. Kalau ada orang datang baru baik, enggak. Tuhan mau Anda terbuka. Amin. Dan konsisten di dalam Tuhan itu tidak munafik. Bicara apa sih? Konsisten dalam Tuhan bukan seperti di dunia. Kalau di dunia Anda disebut konsisten, Anda harus terus menerus, tidak pernah berubah, tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal. Tetapi konsisten di dalam Tuhan lain, tidak munafik. Anda bukannya tidak pernah jatuh, tidak pernah down. Kehidupan ini gak gampang, Tuhan tahu. Tuhan pernah hidup di dunia, Dia tahu. Tetapi konsisten dan tidak munafik dalam Tuhan adalah Anda, walaupun Anda jatuh, walaupun Anda down, namun Anda segera bangkit dan melakukan lagi yang benar. Inilah konsisten. Terus lakukan yang benar, walaupun berkali-kali jatuh, berkali-kali down, Anda bangkit lagi, lakukan yang benar. Puji Tuhan, inilah hubungan, bukan tuntutan. Bukan Anda dituntut untuk konsisten, tetapi hubungan dengan Tuhan membuat Anda konsisten. Hubungan dengan Tuhan membuat Anda tidak munafik. Amin. Ya, karena Dia terus membantu Anda. Lalu kemudian dikatakan, ya, bagi mereka semuanya ini ada tanda kebinasaan, bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Saudara, ketika keadaan yang terjadi itu mungkin tidak enak, mungkin belum sesuai dengan janji, belum yang kita harapkan, saudara, jangan lepaskan pengharapan. Tetap teguh pegang itu, tetap konsisten, ya, tetap lakukan, terus lakukan yang benar. Lalu kemudian bagi mereka, bagi kamu itu bicara apa sih? Tuhan mau ngomong, bagi kamu apa keadaan itu? Kamu tetapkan, kamu pilih hasil akhirnya. Hasil akhirnya bagi kamu apa? Bagi saya, Tuhan suruh tanda keselamatan. Keadaan belum beres, belum seperti yang kita harapkan, tetapi bagi kamu, ya, biarkan itu menjadi tanda keselamatan. Artinya keselamatan ini sosok itu bukan bicara masuk surga doang, tetapi Anda disembuhkan, dipulihkan, dicukupkan, ya, Anda mendapatkan bagian dan hak Anda, janji Tuhan. Inilah sosok, ya.
Tapi itu adalah pilihan karena Tuhan Yesus sudah bayar harganya di atas kayu salib. Tinggal Anda tetap pegang, tetap memilih untuk percaya. Iblis tidak bisa mencuri dari Anda, tetapi Andalah yang bisa melepaskannya ketika Anda tidak memilih, Anda tidak memilih, ya, bagaimana kesudahan dari pergumulan ini, bagaimana kesudahan dari permasalahan ini. Anda jangan tinggal diam, Anda sudah diberikan otoritas kuasa. Kesudahan masalah yang Anda dan saya hadapi, hasil akhirnya ada di tangan Anda. Tuhan sudah beri kemenangan itu. Pilihlah. Dalam kitab Yosua, ya, Musa juga berkata, Yosua juga berkata, pada hari ini aku perlihatkan berkat dan kutuk, kematian dan kehidupan, pilihlah berkat. Tuhan sudah sediakan Anda, dan Anda tinggal pakai otoritas itu. Pilih hasil akhirnya. Ya, ketika keadaan belum sesuai, Anda tetap percaya bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Ini belum selesai. Ya, proses ini belum selesai. Hasil akhirnya adalah rancangan rencana Allah pasti digenapin. Amin. Nah, oke, sebab itu hari ini kita belajar apapun yang terjadi, ya, pilihlah untuk berkomitmen. Pilihlah untuk memegang teguh. Apapun juga, saya percaya hubungan saya dengan Tuhan ya akan membuat saya terus melakukan dan berpegang pada yang benar. Anda tetap konsisten, Anda tidak kendor dan tidak munafik, ya. So, bagaimana bisa? Karena hubungan kita dengan Tuhan yang membuat kita memiliki pola hidup, gaya hidup sehari-hari yang dipengaruhi oleh Tuhan, sehingga Anda tahu karena hubungan. Konsistensi Anda bukan karena kemampuan Anda. Konsistensi Anda adalah karena Anda terus percaya pada hubungan itu, bahwa Dia yang menopang Anda, Dia yang menerima Anda, sehingga Anda jatuh sekalipun, Anda kendor sekalipun, Anda down sekalipun, Dia tetap angkat, Dia tetap terima, asal Anda terus berusaha, Anda terus kembali lakukan yang benar. Amin. Kemudian yang ketiga, tetapkan pilihan akhir. Anda memiliki otoritas itu. Ya, Tuhan telah menetapkan dan membayar harganya di atas kayu salib, sehingga semua membawa keselamatan, semua membawa sosok, semua membawa kebaikan, membawa rencana Tuhan. Rencana Tuhan buat Anda adalah hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Rencana Tuhan buat Anda adalah masa depan penuh harapan, rancangan damai sejahtera buat Anda. Itulah hasil akhirnya. Walaupun apapun yang saat ini, hari ini Anda sedang lihat, sepertinya hari ini lebih buruk dari yang kemarin sekalipun, hari ini lebih buruk dari minggu lalu atau bulan lalu sekalipun, jangan mundur. Andalah yang menetapkan hasil akhir. Percayalah, maka Anda akan melihat sungguh Tuhan itu setia, dan apa yang difirmankannya pasti digenapi di muka bumi segera. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.